Apa itu bisnis? Inti dari bisnis adalah proses jual beli dari produsen, marketing, kemudian sampai ke konsumen. Apa yang akan dijelaskan di sini adalah inti dari mekanika bisnis. Paling tidak dengan konsep inti ini Anda akan tahu di mana letak Anda, di mana level Anda, mau naik ke level mana, dan harus mengusahakan apa saja supaya sampai di tujuan yang Anda ingin. Saya akan beri penjelasan satu per satu mengenai mekanika bisnis ini. Jadi bisnis itu yang paling sulit ada di pasar. Meraih pasar, meraih konsumen, customer, pelanggan, sampai menjadi best customer, itu adalah hal yang tidak mudah. Itulah maka tidak banyak orang menjadikan bisnis itu sebagai pilihan, karena memang tidak semudah yang dibayangkan atau dikira. Karena di sini butuh pemikiran lebih kompleks dan sistematis jika ingin benar-benar berhasil bisnisnya. Ini tingkat kesulitan yang pertama dari konsumen, marketnya. Jadi bisnis yang paling pertama kali dipikir harus market dan konsumennya seperti apa dulu, bukan masalah apa produknya, bagaimana cara membuatnya, cara merawatnya. Itu semua bukan poin inti. Poin inti di bisnis yang harus dibahas adalah pasar, segmen pasar, marketnya seperti apa dulu. Ini akan saya jelaskan satu per satu, mulai dari produsen. Apa itu produsen? Jadi sebelum barang dari produsen, produk dari produsen ini sampai ke konsumen, harus melewati jaringan marketing seperti ini. Baru sampai ke konsumen. Konsumen masih ada ke customer, ada pelanggan, ada juga base customer jika market atau pasarnya sudah jadi. Produsen, apa itu produsen? Produsen adalah mereka yang membeli barang mentah, kemudian mengolah, memprosesnya menjadi barang jadi, barang siap pakai yang disebut dengan produk. Bisa juga mereka ini membeli komponen, memprosesnya, kemudian menjadi sebuah perangkat elektronik. Perangkat elektronik itu bisa apa saja yang ada di rumah Anda, itu hasil dari produsen. Kemudian produsen membutuhkan pemasar atau marketing. Marketing ini dibagi menjadi dua, ada reseller, ada affiliator. Reseller itu artinya lebih umumnya yaitu orang yang membeli produk dulu, kemudian menjualnya kembali dengan harga sendiri, sudah bukan dengan harga produsen. Itu konsepnya reseller seperti itu. Contohnya di sini adalah toko. Toko itu intinya adalah toko apa saja, bentuknya apa saja. Kalau intinya di situ dia beli produk, menjualnya kembali, dapat profit, itu intinya toko, sama dengan reseller. Toko juga memberi harga ke konsumen atau customer sesuai dengan yang dia inginkan, bukan patokannya dari produsen. Sebab toko maupun reseller ini sudah membeli produk dari produsen sesuai harga produsen. Kemudian bentuk yang berikutnya ada konsinyasi. Kalau konsinyasi ini sudah beda lagi. Konsinyasi ini beda lagi. Jadi produsen menitipkan barang pada Anda dalam tempo tertentu. Jika dalam tempo tersebut Anda berhasil melakukan penjualan, maka Anda mendapatkan fee konsinyasi. Pada saat Anda diberi barang atau produk ini, Anda tidak perlu modal untuk membeli. Yang ada hanya tempo penjualan. Jika Anda memenuhi tempo penjualan, berhasil menjual sebelum tempo penjualan, Anda mendapatkan fee konsinyasi sesuai dengan tarif yang diberikan produsen. Kemudian di sini ada dropship. Dropship itu mirip dengan konsinyasi. Dia dititipi barang, istilahnya produk oleh produsen, kemudian dalam tempo tertentu kemudian dijual. Jika memenuhi tempo bisa melakukan penjualan, maka dia mendapatkan profit. Hanya saja profit oleh si dropship ini, itu profitnya ditentukan sendiri. Dia tidak mendapatkan prosentase fee sesuai dengan nilai dari produsen seperti konsinyasi tadi. Kemudian jenis marketing berikutnya adalah afiliator atau afiliasi. Jadi afiliator atau afiliasi ini adalah orang yang hanya memasarkan produk. Memasarkan produk, tidak harus membeli produk, tapi memasarkan produk. Ketika terjadi penjualan ya dia dapat fee, ketika tidak terjadi penjualan ya dia tidak dapat fee. Toh modalnya gratis. Ini afiliator, tugasnya hanya memasarkan.
Contohnya adalah blogger. Blogger adalah orang-orang yang punya blog, punya web, punya medsos, misalkan bisa dibilang blogger juga sih. Nanti di dalam bloggernya itu ditempel iklan berupa gambar, script, image, widget yang bisa dipasang di blogger untuk menghasilkan peluang penjualan oleh konsumen. Kemudian bentuk berikut afiliasi adalah YouTuber. YouTuber ini juga pemasang iklan ya sebenarnya. Ketika dia mencapai rating, traffic, jumlah subscriber, viewer sudah memenuhi taraf tertentu, maka dia bisa dipasangi iklan oleh produsen. Kemudian buzzer. Buzzer adalah orang yang mengumumkan, mempromosikan produk. Istilahnya kalau di tempat Anda yang sering ngorong-ngorong menjual produk, tapi dia tidak kulakan ke produsen, dia hanya memasarkan, dia hanya memberitahu bahwa ada barang ini harganya sekian, kalau beli caranya begini, dia bisa membantu pembelian. Itu seperti itu yang namanya buzzer. Buzzer ini biasanya dapat fee dari marketing maupun produsen. Ini kerjanya fleksibel kalau untuk affiliate terkenal tanpa modal. Jika sebuah produk dari produsen sudah melewati marketing seperti ini, baru bisa sampai ke konsumen. Karena pada kenyataannya namanya produsen tidak bisa langsung menjangkau konsumen tanpa perantara ini, yang kuning, gold sama yang hijau ini di rangkaian marketing ini. Jika sudah mempunyai konsumen sendiri, ada jenis customer mau pelanggan, ketika sudah menjadi best customer itu artinya Anda sudah memiliki pasar yang sudah fix, sudah jadi pelanggan dalam bentuk sudah grup, itu sudah jadi best customer. Jika Anda punya usaha atau bisnis yang sudah memiliki best customer seperti ini, pasti penghasilannya bisa berkesinambungan secara rutin karena produk yang Anda jual, baik itu produk dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Jadi secara global yang namanya aliran bisnis seperti ini, dari aliran seperti ini, bagan seperti ini, flowchart, bukan ya diagram seperti ini, Anda bisa mendeteksi sekarang saya sedang usaha bisnis di titik mana, ingin mencapai target apa yang harus diusahakan, paling tidak Anda tahu titiknya. Sekali lagi, memang kenyataannya bisnis itu tidak mudah, terutama dalam membangun pasar, membangun market, membangun base customer. Ini tingkat kesulitannya paling tinggi. Bisnis itu sekali lagi bukan soal produknya apa, bukan soal harganya berapa, bukan soal masalah bagaimana membuat produknya, bagaimana perawatan produknya, bagaimana mekanisme teknis tentang produknya, tapi bisnis nomor satu adalah base customer. Bisnis nomor satu adalah marketing dan konsumen. Jika tujuannya untuk bisnis, maka itu menjadi intinya. Dan inti dari marketing untuk membuat segmen pasar ataupun membuat base customer, untuk membuat konsumen inti bisa repeat order secara berkesinambungan, intinya ini adalah hal yang tidak mudah, ini adalah hal yang sulit. Tapi jika Anda mau belajar betul-betul, paling tidak Anda tahu bagaimana mekanismenya, paling tidak Anda bisa menghargai juga mereka-mereka yang usaha ataupun bisnis, karena untuk mencapai bisnis yang bagus itu memang tidak mudah. Semoga dengan bagan seperti ini, bagi Anda yang niat betul, serius, niat yang tulus, niat yang sungguh-sungguh untuk bisnis, paling nggak dengan bagan seperti ini Anda akan tahu apa tahap-tahapnya, lompatannya harus kemana, sekarang ada di level mana, dan ingin naik ke level yang mana. Anda pasti sudah paham dengan bagan seperti ini. Jangan lupa subscribe untuk update berikutnya. Sebelum dan sudahnya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya.